Oke, Shalom, puji Tuhan. Selamat malam semuanya, kekasih-kekasih Tuhan. Kita terus berjalan di dalam Zoom ini, dalam fellowship ini, dan saya percaya tiap-tiap hari berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti buat kehidupan kita. Saya juga berharap ada banyak pengalaman-pengalaman baru, karena begitu besarnya cinta kita kepada Tuhan, sehingga kita juga mendapatkan sesuatu yang indah, yang terbaik, yaitu apa? Mendapat cinta yang terbalaskan dari Tuhan. Amin. Ada satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Sesekali saya membaca yang namanya Kitab Kidung Agung, itu bagaimana seorang Salomo begitu mencintai Sulamit. Tapi sangat-sangat disayangkan, terkadang cintanya bertepuk sebelah tangan, kekasih Tuhan. Jadi kita perlu berjaga-jaga hari ini, jangan sampai betapa menggebunya Tuhan mengasihi dan mencintai kita, sementara kita slow but sure aja, santai. Enggak, harus kita balaskan cinta Tuhan dengan paling tidak seimbang, mengimbangi. Ada amin? Ada amin, kekasih Tuhan ya. Karena apa? Kita sering dan kita sudah pernah baca bahwa betapa Bapa itu mengasihi kita dengan menggebu-gebu, dengan sangat bergairah. Sementara jangan sampai dicintain slow aja, datar aja. Kita kayaknya nggak akan dapat apa-apa kalau begitu. Nah, mari kita imbangi kasih sayang Tuhan ini. Nah, malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar juga sedikit dari pengembangan dari firman Tuhan kemarin. Tapi kita lebih banyak ke aplikasi, ke tingkah laku, ke kehidupan kita, ke karakter kita. Karena apa? Saya percaya ketika kita sudah menjadi orang benar, saya ulang, ketika kita sudah menjadi orang benar, firman Tuhan sudah banyak kita terima, jujur saja firman Tuhan juga akan banyak menuntut kita, apakah kita mau dan harus melakukan firman itu. Amin. Bukan orang lain yang menuntut. Karena apa? Itu tadi. Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, firman-Nya sudah kita pelajari, kita renungkan siang dan malam, tapi ada tuntutan. Saya agak sedikit ekstrim katakan, ada tuntutan kita harus melakukan firman Tuhan itu. Jadi pelaku firman. Karena apa? Ada risiko yang luar biasa kalau kita nggak melakukan. Karuan kita nggak mengenal firman sekalian. Karuan, ya. Kita nggak usah mengenal firman, hidup sebagai orang yang kafir, yang tidak percaya Tuhan. Kalaupun dia bikin aneh-aneh, buat Tuhan gak ada masalah. Tapi ketika kita menjadi orang benar, apapun itu, ada sesuatu yang dituntut, ada sesuatu yang dikejar Tuhan untuk kita melakukan setiap firman. Mari, coba kita buka dalam Amsal pasal yang ke-12, ayat ke-19. Amsal 12 ayat ke-19. Ini adalah kitab puisi atau Amsal, hikmat dan kebijaksanaan dari Salomo. Bibir yang mengatakan kebenaran. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Saya boleh ambil ayat ini menjadi satu tema yang saya beri judul berkata benar dan lakukan. Jangan kita berkata benar tapi kita nggak lakukan, kelakuan kita malah berbeda. Saya coba istilahkan dengan ayat ini, kitab puisi ini, bibir yang mengatakan kebenaran, kita sudah berkata kebenaran, tetap untuk selama-lamanya. Kita akan terus lakukan kebenaran, selama-lamanya lakukan kebenaran. Jangan lidah dusta, artinya justru kebalikannya. Kita mengatakan kebenaran, tapi prakteknya, kelakuan kita justru sebaliknya. Nah, ada satu kisah, saya membandingkan di sini ada dua kisah yang kita akan bahas malam hari ini. Yang pertama, beberapa waktu lalu memang Bapak Gembala sudah menyinggung tentang Yehuda dan Tamar. Saya tertarik untuk coba kita bahas lagi. Karena apa? Ada sesuatu yang saya melihat rahasia yang boleh kita coba selidiki dan menjadi bahan pelajaran buat kita malam hari ini.
tentang bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selamanya. Artinya ketika kita berkata benar, mari kita juga harus melakukan yang benar. Sehingga apa? Dia sinkron, dia seimbang, dia paralel. Baik, kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Ya, kita lihat di sini Kejadian pasal 37. Kita tahu Yakub memiliki 12 anak yang pada akhirnya menjadi suku-suku Israel. Nah, kalau kita melihat ada seorang anak yang bernama Yusuf. Memang cikal bakal seorang yang mau dipakai Tuhan itu sudah terlihat dari setiap apa yang diungkapkan oleh Yusuf. Akan tetapi saudara-saudaranya yang 11, kita bilang 10 orang ini agak menaruh iri hati atas setiap statement yang disampaikan. Terlebih Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf. Suatu saat, anak-anak daripada Yakub atau Israel sedang mengembalakan domba. Yusuf ada di rumah, kemudian ayahnya berkata, "Tolong nak, antarkan makanan-makanan ini kepada anak atau saudara-saudaramu yang lain, supaya mereka ada makanan." Dengan semangat, singkat cerita boleh saya katakan, Yusuf berangkat menemui saudara-saudaranya. Dia bertanya, "Di manakah saudara-saudaraku ini mengembalakan domba-dombanya?" Nah, mari, begitu mereka sudah tiba, artinya Yusuf hampir menemui, dari jauh, rupanya 10 saudara-saudaranya itu sudah melihat bagaimana Yusuf datang menghampiri mereka. Mari kita lihat di sini. Lihat apa yang diucapkan dari semua saudara-saudara Yusuf. Ayat 18, "Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Lihat, tukang mimpi kita sudah datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu.'" Artinya bahwa menjadi patokan mimpi dari seluruh saudara-saudaranya adalah karena iri hati terhadap isi daripada mimpi itu. Ada visi yang Tuhan taruh kepada Yusuf. Akhirnya itu berdampak menjadi iri hati bagi saudara-saudaranya. Tapi yang sangat menyedihkan, mari kita lihat kata mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. 10 saudara-saudaranya ini rapat, mereka bermufakat, mereka bersepakat untuk melakukan satu tindakan membunuh Yusuf. Perhatikan kekasih Tuhan. Kita tahu bahwa ini ada satu ide yang salah. Ini sesuatu yang tidak berkenan. Ini sesuatu yang tidak benar. Saya boleh katakan keluarga ini, keluarga yang memang dirancangkan Bapa di surga yang akan memenuhi bumi ini. Dari keturunan mereka seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi isi di dalam keluarga ini, sistem persaudaraannya, mereka bersepakat untuk membunuh. Ada satu perencanaan yang sangat-sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sangat berkenan kepada keluarga ini, termasuk kepada keturunannya. Ada sesuatu yang bertolak belakang, ironis. Ini terjadi di keluarga Israel. Nah, kekasih Tuhan, ada satu hal yang menarik di sini. Dari ide awalnya mereka mau membunuh Yusuf. Coba kita lihat di Kejadian 37 ayat 26. Ide awalnya mereka sepakat untuk membunuh. Kalau kita baca lanjutan tadi ayat sedikit saya coba bahas, Ruben itu sebetulnya jauh di dalam hatinya berkata, kalau bisa jangan dicelakai adiknya. Ruben adalah anak tertua daripada Israel. Dia berkata kalau bisa jangan. Kalau boleh jangan dibunuh, jangan dicelakai. Rupanya kata hati Ruben ini terdengar oleh Tuhan. Lihat. Lalu kata Yehuda, perhatikan. Ide awalnya mereka sepakat membunuh,
Di ayat ini muncul, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Ruben sebagai kakak tertua. Karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Perhatikan, dari kemufakatan awal, persepakatan awal membunuh Yusuf, muncul ide yang dilakukan oleh Yehuda. Yehuda mendapatkan satu ide yang saya percaya ini karena faktor iri hati. Ini dalam meringkup iri hati. Iri hati yang ada di seluruh saudara-saudara Yusuf. Akhirnya diputuskan, nggak usah dibunuh. Lebih baik kita jual saja. Dan memang kalau kita baca selanjutnya, kebetulan ada rombongan kafilah orang Ismail sedang lewat. Persis. Bahasa kerennya tiba saat, tiba akal. Terjadilah kesepakatan. Oke, angkat Yusuf di atas sumur, kita angkat kembali dari sumur, karena Yusuf posisinya sudah di dalam sumur, baru kita jual. Kita jual kepada orang Ismail itu. Kekasih Tuhan, hal yang saya ingin coba sampaikan, perhatikan dengan baik. Keluarga ini adalah keluarga yang betul-betul dalam rancangan Tuhan dan rencana Tuhan. Keluarga ini menjadi keluarga yang sangat-sangat dicintai Tuhan. Allah Bapa begitu mengasihi kita. Tapi seperti di awal tadi, kadang-kadang kita tidak bisa mengimbangi kasih Tuhan. Masih ada celah-celah sehingga iri hati masuk di dalam keluarga ini. Perhatikan, ketika Yehuda menyetujui, dia sepakat, bukannya melarang, bukannya membatalkan atau berusaha jangan sampai dilakukan apa-apa, justru dia memberikan ide, artinya dia setuju dengan kemufakatan itu, setuju dengan kepersepakatan itu, hidupnya pasti ada dampak. Hidupnya pasti berdampak. Kekasih Tuhan, saya katakan, kita sekarang dalam posisi sangat dicintai Tuhan. Bapa kita cemburu. Paling pencemburu Bapa kita. Termasuk segala tingkah laku kita. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Kemarin sudah kita dengar khotbah. Mari kita balaskan cinta Tuhan itu di atas segala-galanya. Kita harus bisa mengimbangi kasih sayang Tuhan. Bahasa saya seperti itu. Kita harus bisa mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Jangan ada celah-celah yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Sebab apa? Tuhan kita maha cemburu. Kita lihat, begitu Yehuda menyampaikan ide itu, yang artinya dia setuju, padahal itu salah. Kekasih Tuhan, hari-hari ini saya sedang belajar untuk betul-betul tiap hari introspeksi. Jangan setiap kali kita bertemu dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan pekerjaan mungkin, ada satu tindakan yang kita tahu bahwa itu salah. Sementara kita menyetujui, kita ikut di situ, berarti kita setuju dengan itu. Dampaknya kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab karena ada akibat yang pasti kita akan terima. Kok bisa? Ya, karena kita sudah di dalam kebenaran, kita sudah di dalam firman Tuhan yang begitu banyak dan kita betul-betul dengar setiap hari. Tinggal kita mempraktekannya, tapi begitu kita terbalik, firman itu juga akan menuntut kita. Harus dipertanggungjawabkan setiap firman yang sudah kita dengar. Itu sebabnya ketika Yehuda sebagai orang pilihan Tuhan melakukan sesuatu persepakatan setuju dengan saudara-saudaranya, sekarang kita lihat. Pertanyaannya, ada dampak nggak Pak? Ada. Kita lihat dampaknya, kita lihat akibatnya dari ide yang dibuat. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-38. Kekasih Tuhan, kalau kita lihat di Alkitab, ya, saya membaca dan saya coba selidiki, yang muncul hanya kisah dari Yehuda saja. 9 saudara-saudara yang lain tidak ada.
Karena kalau kita baca kisahnya Yehuda dan Tamar ini, berakhir setelah itu masuk kepada Yusuf. Setelah itu kisah Yusuf semua diceritakan. Jadi saya percaya Yehuda ini nyambung dengan ayat sebelumnya yang kita sudah baca di dalam Kejadian pasal 37 tadi. Ini sangat berkesinambungan, ini merupakan lanjutannya. Dan ini mewakili kejadian atau akibat yang harus diterima kepada 10 saudara yang lain. Kita lihat, perhatikan dengan baik. Kejadian 38, ya, Kejadian 38 ayat yang ke-6 kita mulai. Ayat yang ke-6 kita mulai ya, ayat yang ke-6 kita mulai. Iya, Kejadian 38 ayat yang ke-6. Kita akan mulai. Baik, kalau belum dapat saya akan buka. Kejadian 38 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, Yehuda mengambil bagi anak sulungnya. Yehuda itu memiliki 3 orang anak laki-laki. Ya, saya ulang. 3 orang anak laki-laki. Kemudian dia anak yang terbesar, yaitu sebagai anak tertua, harus menikah dan Yehuda berusaha untuk memilih istri yang terbaik. Ayat 6 berkata, sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Ayat berikutnya, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istrimu, istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Kasih Tuhan, poin yang pertama, perhatikan dengan baik. Di sini ada anak yang bernama dan Onan, lahir dari benih Yehuda. Lihat dampak yang pertama. Anak-anak ini tidak disenangi dan tidak disukai Tuhan. Sebab Alkitab berkata, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Lihat, mulai kelihatan dampaknya. Apa yang dibuat ayahnya terjadi kepada anaknya. Perhatikan dengan baik. Jahat di mata Tuhan. Adiknya Onan begitu dan tambah jahat di mata Tuhan. Minta maaf, saya sedang tidak menyampaikan sesuatu yang bersifat porno atau apa, tidak, tapi ini adalah firman Tuhan. Kita semuanya ada dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya, maaf, kata medis ada namanya onani, itu sesuatu yang tidak berkenan. Saya ulang, tidak berkenan. Ini ayatnya yang boleh kita pastikan Tuhan tidak senang, bahkan dibunuh. Oke, lahir 2 anak, 3 anak, tapi 2 anak dari keturunan Yehuda yang berbuat jahat di mata Tuhan. Perhatikan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, coba kita lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ya. Di situ dikatakan juga, lalu matilah anak Suha. Suha ini kebetulan istri daripada Yehuda. Ya, istri daripada Yehuda itu pun harus meninggalkan dunia ini. Itu yang kedua, dampak atau akibat yang kedua. Ya, setelah beberapa lama matilah anak Suha, istri Yehuda. Perhatikan, habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu-bulu domba-domba bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Sepertinya Yehuda orang kaya di sini. Dia orang yang cukup kaya, cukup punya materi, ya, karena banyak domba-dombanya. Tapi perhatikan, anak pertama, anak kedua, istrinya, semuanya dipanggil Tuhan. Kekasih Tuhan,
Perhatikan dampak akibat yang harus diterima oleh Yehuda akibat sebuah ide permufakatan yang jelas-jelas itu salah. Mari kekasih Tuhan, saya boleh sampaikan pekala kita terhadap dosa hari-hari ini. Tipu daya iblis itu semakin gencar kalau kita tidak betul-betul berdoa, tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati. Hati-hati kita terpeleset, hati-hati kita tergelincir. Sedangkan kita tahu persis betapa firman Tuhan itu harus menjadi pola hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang lainnya kita lihat ayat yang ke-18. Minta tolong menjel ayat 18. Dampak yang lain. Ya, kita lihat di sini. Waktu itu ketika Yehuda datang untuk melihat pemotongan bulu domba-domba itu, di tengah jalan ternyata ada seorang wanita yang notabene ini adalah menantunya dari putra pertamanya, dari Onan putra keduanya. Sebab ada perjanjian ketika akan dinikahkan dengan anak yang bungsu, katanya kamu lebih baik pulang dulu ke rumah orang tuaku karena anakku yang nomor 3 ini yang bungsu ini masih kecil. Oke, dia pulang. Ketika dia besar dan yang namanya Tamar di dalam kejandaannya, dia tahu bahwa tuannya atau bapak mertuanya sedang datang ke kota itu, dia membuka semua jubah kejandaannya, dia berdandan yang cantik, dia berdandan yang begitu menarik, bak seperti Pragawati mungkin, kata Pak Agam kemarin, betul-betul makeover, semuanya berubah. Singkat cerita jatuh hati. Singkat cerita Yehuda begitu ingin dekat dengan Tamar. Tapi lihat, ada permintaan dari Tamar. Perhatikan, tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu. Perhatikan, cap meteraimu, serta kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Saya waktu menyelidiki kata cap meterai, kalung, dan tongkat, 3 benda ini adalah 3 benda yang penting bagi seseorang yang memang berkasta baik, dalam arti orang yang kaya, orang yang punya status. Ini penting. Tapi saya teringat seperti Esau, menganggap rendah hak kesulungan. Kalau di sini menganggap rendah yang namanya sesuatu yang penting demi sebuah kepuasan, demi sebuah nafsu yang pada akhirnya itu pun berdampak dan berakibat luar biasa. Kekasih Tuhan, saya ulang, jangan kita terpeleset dengan satu persepakatan, jangan kita terjatuh dengan satu rancangan yang jelas-jelas itu tidak berkenan di mata Tuhan. Segera ambil sikap dan mundur. Kita harus merenungkan siang dan malam setiap saat. Apapun yang kita mau lakukan, jangan sampai tergelincir, jangan sampai terpeleset oleh tipu daya. Singkat cerita, Yehuda akhirnya menghampiri yang namanya Tamar, yang notabene adalah menantunya sendiri. Sesuatu hal yang tidak pantas. Akhir dari cerita ini, coba kita lihat di ayat 24-26. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantu Minu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, artinya Tamar masih ada keterikatan keluarga kepada Yehuda sebagai bapak mertuanya. Dan perhatikan dengan baik apa yang terjadi ketika dapat kabar bahwa Tamar dinyatakan bersundal bahkan sampai hamil. Lihat reaksinya Yehuda. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waduh, satu tindakan yang ekstrim. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Lihat,
Jadi juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Ayat berikutnya 25. Kita lihat, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ayat yang berikutnya 29. Oke, dengan kata lain bahwa perhatikan pada akhirnya sikap Yehuda, ide yang awal disampaikan kepada saudara-saudaranya. Saya simpulkan, Yehuda dipermalukan. Dan ayat ini tertulis sepanjang Alkitab masih ada, orang akan membacanya. Saya ulang, sepanjang Alkitab ini masih tertulis, orang akan membacanya kisah ini. Sesuatu hal yang bagaimana Tuhan mempermalukan ketika kita sudah tahu bahwa itu tidak benar, itu bersalah, itu tidak berkenan. Kasih Tuhan, kita mendengarkan khotbah ini masih dalam satu lingkup bagaimana membalas cinta kasihnya Tuhan agar perilaku kita, apa yang kita perkatakan, lakukanlah itu. Apa yang benar-benar kita katakan, perbuatlah itu. Jangan berbeda. Jangan lakukan yang lain. Amin. Kita lihat sekarang satu peristiwa yang berbeda supaya kita dapat perbandingannya, dampaknya dan akibatnya. Tadi Yehuda, sekarang kita lihat Elia. Sama, dia memperkatakan juga yang benar dan dia melakukannya. Mari kita lihat. Ada satu peristiwa menarik di sini, Elia di Gunung Karmel. Elia di Gunung Karmel. Coba kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 21-22. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu. Jadi Ahab menyuruh semua nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal itu ke Gunung Karmel beserta bangsa Israel. Perhatikan, ketika mereka sudah berkumpul di Gunung Karmel, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Perhatikan, saya percaya ketika bangsa Israel ini sudah merasakan kebaikan Tuhan beribu-ribu kali, tapi pengaruh-pengaruh Baal itu tidak pernah bisa tuntas di dalam kehidupan orang Israel. Sampai pada akhirnya Elia perlu bertindak karena apa? Begitu mewabah namanya nabi-nabi Baal. Lantas ditantang di sini. Terjadi satu tantangan yang luar biasa, saya boleh katakan itu tantangan ilahi. Dikatakan kalau memang dia Allah, Tuhan Allah kita, ikuti dia. Tapi kalau Baal yang memang menjadi Tuhan, ikuti. Perhatikan, tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Elia betul-betul menyampaikan sesuatu yang benar. Dia berkata yang benar. Dia betul-betul ingin membuktikan Allah kita adalah yang terbaik. Tapi rakyat itu, perhatikan, rakyat itu, karena sudah pengaruh Baal begitu kuat, mereka tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kekasih Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita dalam satu komunitas, apapun komunitas kita, ada sesuatu yang salah, sementara kita sendiri yang berbeda, pasti dianggap orang kita yang aneh. Kita yang aneh. Kita yang dianggap salah, mereka yang benar. Itu sebabnya rakyat diam, tidak menjawab, tidak ada reaksi, saudara. Kekasih Tuhan, ini yang paling bahaya. Sesuatu dosa, salah, ketika sudah masuk di dalam satu kelompok, anak-anak Tuhan, mereka tidak bisa lihat lagi kebenaran. Satu orang aja berkata kebenaran, dianggap aneh, ditolak, dan bukan level mereka.
terjadi di tempat ini. Itu sebabnya Elia mengambil tindakan. Perkataannya sesuai dengan tindakannya. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Jadi satu lawan 450 nabi plus bangsa Israel yang diam, dalam arti mereka setuju bahwa Baal itu lebih hebat dari Allah Yahweh, Allah Bapa, Allah yang luar biasa. Perhatikan, Elia tetap pada prinsipnya bahwa Allahnya adalah Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia tetap bertahan. Kasih Tuhan, kita perlu belajar sekarang untuk tetap bertahan apapun kondisinya. Ketika kita melihat orang lain mungkin kita katakan banyak menganggap Tuhan itu sebagai hal yang kedua, bukan yang prioritas, bukan yang utama, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus punya sikap sendiri. Entah kita dibilang fanatik, entah dibilang terlalu apapun, kita jangan terpengaruh. Tetap kita perkatakan yang benar dan lakukan yang benar. Elia di sini betul-betul membuktikan, berbeda dengan Yehuda. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat di ayatnya yang ke-26 dan 27. Oke. Elia punya ide yang menarik. Dia bilang kepada semua nabi Baal, tolong kita buat batu-batu sebagai bentuk untuk kita mempersembahkan korban. Ambil kayu, kemudian tuang air, ya, sambil kita persiapkan lembu yang diolah sebagai korban. Sebagai korban yang perlu kita lakukan di dalam setiap persembahan. Lihat, ayatnya yang ke-26 dikatakan gini. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu yang dibuat mereka itu. Ayat 27. Kita lihat di sini. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Perhatikan. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia ilah? Mungkin ia sedang merenung. Mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Saya senang sekali ayat ini, saya suka sekali ayat ini. Kenapa kekasih Tuhan? Lihat, Elia tetap konsisten memperkatakan bahwa Allah kita berbeda dari ilah-ilah yang lain. Saya ulang, Allah kita berbeda dengan ilah yang lain. Saya boleh ambil khotbah kemarin Pak Gem, ini bentuk cinta